Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Kami mohon kepadamu, tambahkanlah iman kami, sehingga kami selalu terbuka pada sabdamu dan siap untuk mengamalkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10 dalam retret agung kita. Sabda suci yang kita renungkan pada hari ini berbicara tentang kasih. Kasih yang diajarkan oleh Yesus sedikit berbeda dengan cara pandang orang pada umumnya. Bila yang selalu kita lakukan adalah mencintai orang yang berbuat baik kepada kita dan membenci orang-orang yang memusuhi kita, Yesus malah berpikir sebaliknya. Ia mengatakan, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yesus menghendaki agar kita memiliki cara pandang yang baru soal mencintai. Bagi Yesus, mencintai sesama yang berbuat baik itu hal biasa. Orang beriman harus mampu bertindak melampaui dari kebiasaan itu. Seperti Yesus mencintai semua orang, bahkan mendoakan para musuhnya, kita pun perlu belajar untuk melakukan hal demikian. Yesus bertanya kepada para muridnya, tentunya juga untuk kita sekalian, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Pengalaman menunjukkan bahwa kebiasaan yang sering kali kita lakukan adalah kita mencintai orang-orang yang dekat dengan kita atau orang yang berbuat baik kepada kita. Kita dianggap bodoh apabila mencintai atau mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Yang sering kita lakukan adalah selalu menaruh dendam, bahkan menciptakan pertentangan atau permusuhan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Hal seperti ini bagi Yesus sebenarnya kita tidak berbeda jauh dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Gaya hidup atau prinsip hidup kejahatan dibalas dengan kejahatan bukanlah ciri orang beriman. Orang beriman harus mampu bertindak jauh melampaui kebiasaan tersebut. Yesus menghendaki agar kita sempurna dalam mencintai dengan wujud pemberian diri yang total, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita.
Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, model mencintai sebagaimana yang dianjurkan oleh Yesus kepada kita tidaklah mudah untuk kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, kita lebih gampang marah dan menaruh dendam daripada harus mencintai para musuh kita. Hal yang harus kita renungkan saat ini, apa keunggulan kita sebagai pengikut Kristus dalam hal mencintai? Tuhan menantang kita agar mampu keluar dari zona nyaman kita dan mau bertindak jauh lebih luhur dalam hal mencintai. Dan keluhuran itu terletak pada keterbukaan kita untuk mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan. Semoga di masa prapaskah ini kita semakin berbenah diri dan bersedia untuk mencintai semua orang. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu tercurah atas diri kami. Sabda-Mu hari ini mengajarkan kami agar mampu mengasihi semua orang tanpa harus membeda-bedakan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami mampu mengamalkan sabda-Mu itu dalam hidup kami. Jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk berbagi kasih kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.